Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahman Satrio. Pada video atau seri kuliah kali ini kita akan membahas tentang rahasia otak remaja. Jadi silahkan teman-teman, video ini akan cukup panjang sehingga silahkan untuk mempersiapkan dengan catatan dan juga kalau kalau terlalu panjang nanti teman-teman bisa mempause-nya dan kemudian bisa di-setel di waktu lain. Nah, pertama, kenapa kemudian kita perlu membahas tentang remaja, karena remaja adalah fase yang sangat penting dalam proses tumbuh kembang manusia, dalam proses tumbuh kembang kita dan juga anak-anak kita. Yang ini akan menentukan generasi bangsa di masa depan gitu ya. Nah, kalau kita berpikir atau kalau kemudian kita bertanya kepada diri kita, apa yang terlintas dalam benak kita saat kita mendengarkan kata remaja? Mungkin remaja punya kecenderungan impulsif, kenakalan, pacaran, kelitih, seks bebas, rokok, narkoba, vape, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah pandangan-pandangan yang biasa kita sematkan pada remaja. Walaupun itu tidak salah, tapi mungkin kita perlu melihat remaja dari sisi yang lain juga. Nah, jadi penjelasan pertama adalah remaja ini adalah fase yang tidak hanya terjadi di barat. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Lawrence Steinberg, jadi Lawrence Steinberg ini adalah profesor dari Temple University yang sudah meneliti remaja selama sekitar 40 tahun, bayangkan ya, 40 tahun meneliti remaja, yang mana beliau salah satu pakar dunia yang menjadi rujukan ketika membahas tentang remaja. Beliau meneliti dari ribuan remaja di berbagai negara dan berbagai kultur dan ditemukan ternyata kecenderungan untuk berperilaku mencari sensation seeking atau mencari sensasi dan juga kecenderungan untuk impulsif dan kurang dalam self regulation ini ditemukan di remaja di berbagai macam kultur, budaya dan juga negara. Di kultur Amerika, di kultur Afrika, di kultur Asia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi fase remaja ini tidak hanya dialami oleh remaja-remaja di barat. Nah, adapun mungkin istilahnya adolescence atau teenager memang adalah istilah dari barat, tapi fitur biologis atau kecenderungan perilaku ini juga ditemukan di berbagai macam remaja di berbagai macam negara dan juga budaya. Nah, bahkan remaja ini juga tidak hanya didapati pada manusia, tapi juga pada mamalia lain juga ditemukan adanya kecenderungan atau fase yang namanya fase remaja pada mamalia, yaitu fase-fase di mana remaja mamalia ini misalnya kucing ya dia sangat sangat novelty seeking, suka mencari hal yang baru, suka bermain, berani mengambil resiko dan lain sebagainya gitu ya. Yang mana mungkin bagi teman-teman pencinta kucing ini cukup paham bahwa saat kucing lagi fase remaja itu bukan lagi fase anak-anak yang masih terlalu lemah untuk bergerak, tapi fase di mana kucing ini lagi lucu-lucunya, suka mengejar hal yang baru. Nah, fase ini adalah fase remaja kucing yang mana kucing mencoba berbagai macam hal baru, skill baru, mencakar-cakar bergerak nggak jelas dan sebagainya gitu-gitu. Nah, ini adalah fase di mana dia masuki fase remaja dan ini juga didapati di berbagai macam hewan mamalia lainnya. Ya, jadi ternyata fase remaja ini adalah fase penting dari proses tumbuh kembang mamalia dan juga manusia, yang mana ini berkaitan dengan skill atau proses dia belajar terhadap lingkungan yang kemudian akan bermanfaat untuk tumbuh kembang dan juga kemampuan survival di masa depan. Nah, eh, jadi selanjutnya adalah soal proses pematangan dari otak. Jadi proses pematangan otak itu dimulai dari bagian visual cortex atau bagian belakang sini, di bagian occipital lobe yang ada di bagian belakang, lalu kemudian proses pematangannya sampai kemudian ke ke bagian depan atau bagian frontal cortex. Jadi dari belakang ke depan gitu ya. Prosesnya namanya myelination. Myelination, proses pembentukan selubung mielin. Sehingga interaksi atau kemudian konektivitas dari neuron-neuron ini akan semakin cepat dengan adanya proses myelination itu. Nah, proses myelination itu kemudian akan berlangsung sampai sekitar 25 tahun. Nah, 25 tahun yang mana ini proses yang cukup lama di mana eh, membutuhkan waktu yang sangat lama dengan kecenderungan proses pematangan dari otak itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah proses perubahan hormonal. Jadi yang terjadi pada saat fase remaja adalah fase pubertas. Nah, yang mana ini dipantik oleh HPG axis, hypothalamic pituitary gonadal axis,
yang kemudian pada laki-laki, pada perempuan dari ovari kemudian mengeluarkan estradiol, progesteron dan lain sebagainya yang kemudian membentuk secondary sex karakteristik, yaitu bagian-bagian bentuk-bentuk tubuh ala laki-laki atau ala perempuan. Nah, kalau di laki-laki nanti dari testisnya mengeluarkan androgen seperti testosteron dan lain sebagainya, yang kemudian laki-laki kita bisa lihat ototnya semakin membesar, tubuhnya semakin tinggi, suaranya memberat, dan kemudian memproduksi sperma dan lain sebagainya gitu-gitu. Nah, ini didasari atau dimulai dari proses HPG axis tadi. Nah, kemudian dari HPG axis ini punya dampak yang sangat penting atau besar terhadap proses pembentukan atau secondary sex karakteristik. Nah, jadi kalau secondary sex karakteristik itu adalah karakteristik seksual yang muncul ketika remaja yang membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, sedangkan primary sex karakteristik adalah yang kelihatan saat bayi, yaitu kalau di laki-laki ada penis, kalau di perempuan ada vaginanya. Nah, di saat remaja ini, kalau seandainya remaja ini kemudian terutama remaja laki-laki proses pubertasnya ini di-cancel atau dihilangkan, maka yang terjadi adalah dia sulit untuk membentuk karakteristik seks seperti laki-laki, remaja atau dewasa pada umumnya. Kenapa? Karena testosteronnya tidak bermain untuk proses maskulinisasi tubuh dan juga maskulinisasi otak. Nah, apa yang terjadi? Jadi fenomena ini kemudian didapati dalam sejarah-sejarah peradaban manusia dahulu yang namanya kastrasi atau kebiri. Nah, di mana pada saat itu dilakukan proses entah pengangkatan atau pemotongan bagian testis terutamanya. Testis karena testis adalah tempat memproduksi sperma dan hormon itu yang kemudian akan berdampak pada kecenderungan seksualnya tidak tidak muncul, lalu kemudian tubuhnya juga tidak saat dilakukan sebelum fase pubertas ya, masih anak-anak. Nah, hal ini kemudian akan menyebabkan anak laki-laki itu tumbuh menjadi remaja yang kurang memiliki karakteristik seks seperti laki-laki. Suaranya tidak berat seperti laki-laki, kecenderungan seksualnya juga tidak muncul, sehingga kemudian dia juga tidak memiliki agresivitas atau ego seperti laki-laki. Nah, fenomena ini di zaman dahulu dilakukan atau kastrasi ini dilakukan pada anak-anak yang kemudian akan diproyeksikan menjadi sebuah kelas pekerja tertentu yang namanya eunuch, yaitu di mana anak ini kemudian akan tumbuh menjadi orang yang lebih kalem, tidak seperti laki-laki pada umumnya, tidak memiliki dorongan seksual juga, yang kemudian dia akan ditugaskan sebagai pengawal atau penjaga dari selir-selir kaisar atau raja atau sultan. Nah, yang mana ini kemudian karena dia tidak memiliki dorongan yang kuat terhadap lawan jenis, maka dia memiliki kecenderungan lebih manut, tidak tidak tertarik dengan lawan jenis, sehingga dia bisa menjadi pekerja yang kemudian manut dengan perintah raja atau kaisarnya gitu ya. Nah, jadi ini fenomena yang cukup menarik ya. Nah, jadi itu ya. Selain itu ada kasus yang menarik soal kalau kita mengomongi soal pubertas. Nah, di Kepulauan Haiti, di Kepulauan Dominican Republik, ada sebuah kasus di mana seorang anak ini kemudian seorang anak lahir seperti perempuan, lalu kemudian ketika masa remaja, tiba-tiba dia memiliki karakteristik primary sex karakteristik yaitu penisnya tumbuh dan juga secondary sex karakteristik yaitu tubuhnya tumbuh seperti laki-laki. Nah, hal ini kemudian orang-orang Dominican Republik mengatakan guevedoses. Nah, jadi penis yang baru tumbuh sekitar usia 12 tahun atau sekitar masa pubertas. Nah, hal ini terjadi karena kenapa? Karena aslinya dia secara kromosomal dia XY atau laki-laki, tapi kemudian saat di dalam kandungan ada gangguan yang namanya 5 alpha reductase deficiency yang membuat dihidrotestosteronnya itu tidak berfungsi atau tidak bermain secara baik sehingga pembentukan penisnya belum terlihat pada saat itu sehingga orang tuanya akan mengira dia seperti perempuan. Nah, kemudian saat saat proses pubertas terjadi, HPG axisnya bermain, lalu kemudian terbentuklah yang namanya atau testosteron dari testisnya kemudian keluar, lalu kemudian anak yang di awalnya dibesarkan sebagai perempuan ini tumbuh
tiba-tiba menjadi laki-laki dengan penis yang tumbuh dan kemudian karakteristik fisiknya juga seperti laki-laki. Nah, dari sini kita bisa belajar dari dua kasus ini bahwa proses pubertas ini adalah proses yang sangat menarik dan juga punya dorongan yang punya kekuatan yang kuat untuk membentuk kecenderungan maskulinitas bagi laki-laki dan feminitas sebagai perempuan. Nah, yang mana pada fase pembentukan atau fase pubertas ini dari terutama laki-laki ya, dari hormon testosteron ini kemudian menimbulkan kecenderungan ada dua hal ya, testosteron dan juga dopamin, yaitu akan menimbulkan kecenderungan dominasi sosial. Nah, jadi testosteron sangat berkaitan dengan social dominance, ego, power, dan lain sebagainya, yang mana orang dengan kadar testosteron tinggi ini punya sense of competitiveness, sense untuk menguasai, sense untuk mendominasi yang lebih tinggi, sehingga makanya kalau kita lihat remaja laki-laki, fase di mana dia suka membuli orang lain, fase di mana dia suka jahil, suka mencari perhatian, suka ingin menjadi penguasa dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga dorongan seksual terhadap lawan jenisnya ini sangat tumbuh sangat besar gitu ya. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa remaja kecenderungan pacarannya bahkan sampai kecenderungan seks bebasnya ini cukup tinggi gitu ya. Nah, apalagi yang terjadi pada otak remaja? Yang terjadi pada otak remaja adalah proses ada dua komponen penting. Yang pertama adalah bagian reward system, yaitu bagian yang mengatur dopamin yang kemudian akan dikeluarkan melalui reward system yang reward systemnya namanya ventral striatum yang kemudian di fase anak-anak ini mulai bertumbuh kembang dan di fase remaja ini lagi panas-panasnya. Artinya lagi banyak-banyaknya memproduksi dopamin sehingga pada saat itulah kemudian dorongan untuk bermain, dorongan untuk mencoba hal yang baru, sensation seeking ini muncul besar di remaja pada umumnya. Dan kemudian bagian yang kedua adalah bagian prefrontal cortex. Nah, bagian prefrontal cortex ini di fase remaja ini memang belum sematang ketika fase dewasa, masih proses tumbuh kembang. Sehingga pada saat ini jadi dopaminnya lagi kuat, sedangkan prefrontal cortexnya belum terlalu matang. Ibaratnya gasnya lagi besar-besarnya, tapi kendalinya belum terlalu matang. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah eh, pada saat itu dia punya kecenderungan dorongan yang sangat kuat tapi sulit untuk mengendalikan. Makanya kita lihat kecenderungan impulsif ini dialami oleh remaja di seluruh dunia. Kenapa? Karena apa? Karena dorongannya lagi besar-besarnya. Dorongannya lagi besar-besarnya tapi pengendaliannya belum begitu matang. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi dari dopamin ini, satu sisi dia akan menimbulkan suatu hal yang bermanfaat bagi remaja, yaitu apa? Yaitu menjadi sumber kreativitas. Nah, coba kita bayangkan kalau kita misalnya lagi ingin sesuatu. Misalnya kita ingin dapatkan hadiah atau juara dalam perlombaan tertentu, maka kita akan secara kreatif untuk melakukan segala cara yang positif untuk mendapatkan hal itu. Baik itu positif maupun negatif ya. Nah, sehingga menimbulkan kita akan melahirkan kreativitas-kreativitas. Misalnya kita mau ingin juara lomba kreativitas pekan kreativitas mahasiswa misalnya. Nah, kita akan berpikir sekreatif mungkin bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan hadiah tersebut. Nah, itulah fungsi dari dopamin seperti itu. Sehingga ada cerita yang menarik dari Elon Musk. Mungkin rekan-rekan bisa melihat videonya di YouTube ya. Suatu ketika Elon Musk ditanya oleh wartawan, oleh orang yang mewawancarai dia, ditanya, kenapa Anda tidak seperti mana para bilioner lain, seperti mungkin Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Page, atau mungkin Jeff Bezos, yang mana mereka berinvestasi di proyek-proyek yang punya proyek untuk memperpanjang usia hidup manusia. Nah, yang bisa membuat manusia tumbuh atau apa namanya hidup relatif lebih lama atau abadi mungkin ya. Nah, lalu kemudian Elon Musk menjawab, saya rasa saya tidak tertarik untuk memperpanjang hidup manusia. Walaupun dia sendiri suka untuk hidup sekitar 100 tahun ya, tapi dia tidak tertarik untuk memperpanjang hidup manusia secara umum. Kenapa? Karena seandainya orang tua ini masih hidup dan kemudian masih berkuasa di puncak kekuasaannya, maka yang terjadi hal ini akan menyebabkan ossification of society. Apa itu? Yaitu kecenderungan di mana orang-orang tua ini akan menghambat anak-anak muda untuk berpikir untuk menemukan invention atau penemuan-penemuan baru
yang kemudian akan sulit untuk membantu masyarakat dengan penemuan-penemuan yang akan bermanfaat ke depannya gitu ya. Jadi kalau orang tuanya masih ada di atas, maka anak muda ini tidak bisa menggantikan orang yang tua tadi. Selalu ada orang tua yang berpikiran konservatif, berpikiran mungkin kasarnya kolot, nah tidak punya ide-ide baru, selalu dengan terpaku pada ide lama, sehingga anak-anak muda ini akan sulit. Nah, dari sini kita bisa menemukan hal yang menarik dari otak remaja dan otak orang tua, bahwa otak remaja ini punya kecenderungan kreativitas yang tinggi disebabkan karena proses dopaminnya atau sistem dopaminnya ini lagi matang-matangnya. Yang mana ini tidak dimiliki oleh orang tua. Orang tua terlalu banyak pertimbangan. Sedangkan remaja dia berani mencoba hal-hal yang baru, berani mendobrak nilai-nilai atau kemudian hal-hal yang dikonservatifkan. Nah, sehingga kemudian dia akan menemukan, remaja akan menemukan berbagai macam kreativitas, penemuan-penemuan baru yang kemudian akan bermanfaat bagi masyarakat. Kalaupun kita lihat startup sekarang ya, rata-rata ditemukan oleh anak-anak muda yang punya gagasan-gagasan baru. Nah, ini fenomena menarik, hal yang menarik yang bisa kita ambil dari wawancara Elon Musk tadi ya. Nah, salah satu fitur dari remaja yang lain adalah dia selain tadi kecenderungan dopaminnya sangat besar, kreativitasnya juga tinggi, yaitu dia memiliki kecenderungan untuk melakukan atau memilih pilihan beresiko. Nah, yang mana saat remaja ini dihadapkan dengan pilihan-pilihan beresiko, dia bagian seperti nucleus accumbens atau ventral striatum, bagian reward systemnya atau dopamin dan juga bagian amigdala ini lebih teraktivasi. Sehingga dia akan memutuskan, lebih banyak memutuskan berdasarkan emosi daripada berdasarkan rasionalitas. Nah, jadi remaja punya kecenderungan seperti itu. Jadi ibaratnya kalau lagi emosinya, maka dia akan lebih memutuskan berdasarkan emosinya daripada rasionalitas atau pertimbangan rasionya gitu ya. Mungkin hal yang menggambarkan ini adalah peristiwa Rengas Dengklok. Mungkin rekan-rekan cukup memahami. Nanti kalau lupa bisa melihat di Google ya, peristiwa Rengas Dengklok, golongan muda melawan golongan tua pada proses zaman prakemerdekaan saat mau menjelang kemerdekaan. Nah, pada saat itu golongan muda yang dimotori oleh Wikana, Soekarni, Khairul Saleh, dan Ahmad Subarjo dan lain sebagainya itu mendesak golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Karena lagi genting-gentingnya saat kemudian Jepang baru saja kalah oleh sekutu, maka kemudian kita harus segera untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kalau enggak nanti kita akan dijajah lagi. Tapi Soekarno dan Hatta yang punya pengalaman yang lebih banyak, punya pikiran yang lebih rasional, lebih matang, beliau memikirkan pertimbangan-pertimbangan lain. Wah, kalau kita memperdekakan sekarang nanti akan ada pertumpahan darah seandainya nanti Jepang kembali menduduki kita dan sebagainya gitu ya. Sehingga Soekarno dan Hatta punya pertimbangan takut seandainya kemerdekaan ini buru-buru diproklamirkan, maka akan menimbulkan resistensi dari pihak Jepang ataupun mungkin Belanda dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi golongan muda ini tetap dengan semangatnya, tetap dengan emosinya ingin segera untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Bahkan sampai mereka menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok ini. Nah, lalu kemudian dari dinamika itulah kemudian terdapat resolusi di mana kita melakukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 gitu ya. Nah, ini fenomena yang menarik ya. Kita tidak menyalahkan salah satu, tidak membenarkan salah satu, tapi dari sini kita bisa melihat dinamika atau keunggulan dari masing-masing fase perkembangan otak. Di mana fase remaja ini adalah fase lagi beraninya untuk mencoba hal yang baru, untuk nekat berbuat sesuatu berdasarkan emosi, sedangkan di fase atau di golongan tua atau dewasa, maka dia banyak pertimbangan dan sebagainya. Ada hal-hal positif atau negatif dari masing-masing kubu. Atau contoh lain mungkin kalau di masa 98 fase reformasi. Nah, kenapa fase reformasi dipelopori oleh mahasiswa? Karena mahasiswa adalah fase di mana dia cukup rasional, tapi dia masih sangat didominasi oleh emosinya. Sehingga remaja yang punya emosi atau dorongan motivasi dan keberanian yang kuat, ini dia berani untuk berkorban, demonstrasi di jalan, bahkan sampai berapa harus ada yang harus menelan korban dan lain sebagainya. Nah, dibanding mungkin kalau seandainya yang demonstrasi adalah orang tua. Ketika yang demonstrasi orang tua, mungkin dia akan ada pertimbangan nanti anakku gimana, nanti istriku gimana. Nah, jadi banyak banyak sekali pertimbangan. Sedangkan anak muda nothing tulus ketika mereka berjuang. Mungkin kita bisa lihat aktivis-aktivis 98 yang tidak
takut mati, tidak takut ditangkap seperti Budiman Sujatmiko dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kecenderungan otak remaja ini punya dorongan yang kuat, punya kecenderungan memilih pilihan yang berisiko eh, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada hal yang menarik juga yang mana remaja ini punya kecenderungan untuk terikat dengan peers. Nah, daripada fase usia yang lain. Jadi saat anak-anak akan lebih terikat dengan orang tuanya. Saat dewasa, dewasa akan lebih terikat dengan nilai dalam dirinya atau pada keluarganya. Nah, sedangkan pada fase remaja, maka remaja ini akan lebih mudah terikat dengan peersnya, dengan teman sebayanya daripada sama keluarganya. Nah, jadi kenapa begitu? Kenapa? Karena apa? Dia sangat sangat punya kecenderungan untuk, kalau dalam jurnalnya Lea Summerfield dari Harvard, the teenage brain sensitivity to social evaluation. Jadi remaja ini sangat sangat berpikir, apa ya bahasanya ya, bagian-bagian otaknya ini sangat aktif ketika memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain terhadap atau teman sebayanya terhadap dirinya. Jadi kalau aku pakaiannya bagus nggak ya hari ini, outfitku bagus nggak ya hari ini, penampilanku bagus nggak ya hari ini, atau prestasiku sudah bagus belum ya bagi teman-temanku atau penampilanku dan sebagainya gitu-gitu. Nah, jadi dia sangat peduli dengan social evaluation atau penilaian sosial dari, terutama dari teman-temannya. Nah, makanya dia saat remaja diajak main sama orang tuanya, dia akan malu. Kenapa? Nanti takut dilihat temennya. Kan sering kali gitu, wah masih masih main sama orang tua, masih jalannya sama orang tua gitu. Jadi ada kecenderungan nanti remaja akan malu gitu ya. Nah, jadi sangat sangat bergantung dengan social evaluation. Sehingga kadang eh, remaja akan melakukan apa yang dikatakan oleh peersnya, teman sebayanya. Mulai dari merokok, minum minuman keras, dan lain sebagainya, yang mana ia melakukan itu bukan karena ingin, tapi karena ingin dilihat oleh temannya. Nah, jadi kecenderungan remaja ini juga punya ikatan yang kuat atau dorongan yang kuat untuk dilihat oleh peersnya gitu ya. Nah, selain itu, remaja juga akan sangat takut dengan social exclusion, ya, di mana social exclusion ini punya punishment yang berat bagi bagi remaja. Kenapa? Karena saat saat dia dieksklusikan atau dikucilkan dari teman-temannya, maka hal ini akan membuat dia sangat stressful gitu ya. Dalam beberapa jurnal yang ditulis oleh Sarah Jane Blackmore dari University College London, di mana remaja ini punya kecenderungan untuk menjauhi, punya ketakutan yang besar untuk, apa namanya, jika seandainya mengalami social exclusion. Bahkan jika seandainya peersnya ini menggunakan narkoba, nah, lalu kemudian jika dia tidak menggunakan narkoba dan membuat dia mengalami social exclusion atau dikucilkan, maka dia akan lebih memilih untuk menggunakan narkoba daripada dikucilkan oleh teman sebayanya atau gengnya gitu ya. Jadi dia remaja tadi ya punya kecenderungan untuk dinilai oleh teman sebayanya, dan dia sangat takut jika seandainya dikucilkan oleh teman-teman sebayanya. Nah, dan lagi pada fase remaja ini, kecenderungan untuk risk-takingnya, selain tadi dia pada dasarnya punya kecenderungan risk-taking disebabkan karena limbic system dan juga dopamin sistemnya lagi aktifnya, kecenderungan kecenderungan mengambil resiko ini akan lebih muncul saat dia menghadapi atau bersama peersnya. Makanya kalau kita lihat aktivitas membolos ataupun aktivitas kenakalan remaja lain, ini seringkali terjadi saat mereka bersama teman-temannya. Nah, saat mereka bersama teman-temannya ini menimbulkan kecenderungan berperilaku beresiko gitu ya. Bahkan sampai kelitih dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kenapa sih anak-anak remaja suka melakukan, bukan sebagian besar ya, tapi mungkin ada sebagian anak remaja yang melakukan geng motor atau kelitih dan sebagainya, disebabkan karena kenapa? Karena ya dia mencari sensasi saat bersama teman-temannya. Saat bersama temannya dia lebih berani untuk melakukan hal-hal yang nekat gitu ya. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa tidak selamanya peers ini atau tidak, peers ini bukan pemain tunggal. Artinya tidak semua remaja akan terpengaruh oleh peers, tapi keluarga juga bisa punya pengaruh yang besar terhadap remaja ini. Nah, jadi dalam jurnal yang ditulis oleh Eva Telzer disebutkan di situ, penelitian tersebut mengutip bahwa
Jika seandainya dalam keluarga itu terdapat perbincangan atau diskusi atau komunikasi yang bermakna, bahwa anak remaja itu punya tugas tanggung jawab yang besar dari keluarganya, yang kemudian remaja juga menganggap bahwa keluarga adalah sesuatu yang bermakna, maka ada kecenderungan bagian-bagian seperti ventral striatum atau bagian reward systemnya ini tidak terlalu aktif saat dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang beresiko. Dan bagian DLPFC atau dorsolateral prefrontal cortex ini dia lebih aktif. Bahasa sederhananya adalah DLPFC ini akan membuat kita atau membuat remaja tersebut menjadi orang yang sangat pertimbangan, orang yang sangat rasional, dan ventral striatum yang tadi cenderung menurun akan membuat dia tidak gampang nekat untuk mengambil pilihan. Jadi sederhananya adalah anak yang punya tanggung jawab besar terhadap dari keluarganya, dia akan berpikir dua kali saat dia melakukan kenakalan atau pilihan-pilihan beresiko seperti mana yang dilakukan oleh teman-temannya. Nah, jadi di sini ternyata keluarga juga bisa atau punya pengaruh yang sangat besar jika seandainya keluarga adalah pihak atau peers atau sesuatu yang bermakna bagi remaja tersebut. Tapi jika keluarga tidak terlalu bermakna, maka dia akan lari ke peersnya gitu ya. Nah, eh, jadi seperti itu ya. Remaja ini ternyata bisa punya kecenderungan untuk eh, lekat dengan keluarganya juga. Nah, dan kemudian hal itu akan menimbulkan kecenderungan berperilaku mengambil resikonya itu menjadi lebih rendah, dan kemudian dia akan lebih rasional dalam memilih aktivitas yang dia lakukan. Nah, penjelasan lainnya adalah menurut Suparna Khudori yang beliau juga biological anthropologist. Suparna Khudori kemudian menyampaikan bahwa remaja lebih tepatnya adalah dia tumbuh berdasarkan cultural niche-nya, atau niche atau lingkungan, lingkungan yang berada, lingkungan di mana dia berada. Jadi hal ini menarik untuk kita pahami bahwa memang alasan daripada remaja itu mengikuti peersnya adalah karena dia penting untuk belajar atau untuk mengikuti peersnya, karena peersnya lah yang kemudian akan membantu dia untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, dia nggak mungkin selamanya bergantung sama orang tua, maka kalau dia mau survival dia harus belajar bersama teman-temannya gitu ya. Misalnya kalau kita punya anak pun juga seperti itu, kita tetap pengen anak kita lekat dengan kita dan sebagainya, tapi pada usia tertentu kita harus melepaskan atau bahkan kita harus mewajibkan melepaskan anak kita, di mana mengharuskan melepaskan anak kita, di mana anak kita harus belajar bersosialisasi, karena dia akan di masa depan akan hidup bersama peersnya atau berhidup dengan orang-orang di masa depan, bukan dengan kita. Nanti saat kita sudah tidak ada lagi, maka dia tidak mungkin bergantung sama kita, maka dia harus bisa bekerja sama dengan orang-orang sebayanya atau orang-orang di lingkungannya gitu ya. Nah, jadi inilah yang disebut cultural niche-nya gitu ya. Jadi remaja ada alasan kenapa kemudian dia punya kecenderungan lekat sama peers, karena hal ini akan membantu dia survival di masa depan gitu ya. Hanya tinggal niche-nya itu yang seperti apa. Kalau seandainya niche-nya atau lingkungannya adalah anak-anak yang punya kecenderungan untuk risk taking dalam hal-hal negatif seperti pacaran, merokok, narkoba, seks bebas, membolos, kelitih, atau kenakalan remaja lainnya, maka yang terjadi adalah frame dari remaja ini juga akan kurang lebih ke sana. Nah, tapi jika seandainya dia bisa berada di dalam lingkungan yang baik, misalnya seperti aktivitas organisasi, prestasi dalam bidang olahraga, dalam bidang akademik, ataupun mungkin dalam bidang dakwah atau keislaman, maka dia akan juga punya kecenderungan tumbuh menjadi remaja yang seperti itu. Jadi memang peers ini sangat berpengaruh. Jadi makanya kenapa kita penting untuk memilih sekolah atau memilih teman-teman dari anak-anak kita, atau mengarahkan anak-anak kita untuk ikut dalam komunitas yang baik adalah agar dia akan lebih banyak tumbuh dari peers ya, daripada dari perkataan orang tua mungkin ya, dan daripada apa yang diajarkan di dalam sekolah, di dalam kelas. Tapi dia akan banyak sekali menyerap apa yang dikatakan oleh lingkungan sebayanya. Jadi lingkungan sebayanya adalah sesuatu yang sangat bermakna. Kalau seandainya lingkungan sebayanya mengarahkan ke hal-hal yang positif, maka remaja akan punya kecenderungan untuk melakukan hal yang positif. Bayangin ya, misalnya kalau teman-teman sebaya kita saat kita remaja adalah anak yang biasanya ngaji, terus kemudian melakukan hal-hal positif dan sebagainya, maka dan yang didiskusikan di komunitas atau di kalangan remaja tersebut adalah hal-hal yang positif, prestasi belajar dan lain sebagainya, maka
kita misalnya atau anak kita akan punya kecenderungan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Nah, ini yang pernah saya alami ya. Jadi saat murid-murid kami di sekolah itu kemudian lagi ada proyek atau lagi ada penelitian, lomba penelitian, yang ikut lomba sebenarnya tidak semua, tapi kemudian karena satu dua kemudian ikut lomba, yang lain kemudian mulai memikirkan untuk ikut lomba penelitian gitu ya. Sehingga pada saat itu kompak, satu satu sekolah, satu asrama itu kemudian pada hari itu memikirkan bagaimana caranya untuk ikut lomba, terus kemudian penelitian apa yang dilakukan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini hal yang jarang saya temukan bahkan di sekolah saya yang dulu. Tapi apa namanya, di mana semua anak terlibat dalam atau pengen ikut dalam lomba penelitian. Nah, ini ditemukan di sekolah kami saat ini, di mana ternyata peers sangat mempengaruhi apa yang didiskusikan, apa yang diwacanakan, apa yang apa namanya, dikerjakan oleh rekan-rekan sebayanya gitu ya. Nah, jadi tadi apa, peers tadi punya dampak, punya apa, pengaruh yang luar biasa gitu ya. Tapi kemudian ada pertanyaan, kenapa kemudian anak remaja lebih suka berkumpul sama peers? Walaupun tadi kita sudah tahu alasannya, tapi kenapa anak remaja lebih suka berkumpul bersama peers daripada sama keluarga? Kita perlu merefleksikan pada diri kita sendiri. Coba kita bandingkan saat remaja ini curhat sama peers dibanding dengan saat remaja ini curhat sama orang tua. Kalau remaja curhat atau cerita sama peers, mungkin dia akan mendapatkan pengakuan, akan mendapatkan support, akan mendapatkan dukungan gitu ya, akan didukung dan sebagainya. Mungkin kalau ada yang hal-hal yang di luar dari norma dari teman sebayanya, mungkin dia akan di roasting, dibully dalam hal bercandaan gitu ya, sehingga dia akan malu untuk melakukan hal itu gitu ya. Nah, dan lebih banyak hal-hal yang menyenangkan ya ketika remaja ini berkumpul bersama temannya gitu ya. Tapi kalau kita lihat saat remaja ini mungkin curhat sama orang tua, misalnya saat dia curhat, maka yang terjadi biasanya apa? Baru curhat sedikit, orang tua sudah kemudian mengkoreksi curhatannya. Loh, kamu kok gini, kamu harusnya gini 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 dan sebagainya gitu ya. Atau dia lebih sering dimarahi. Nah, dia kemudian lebih sering dituntut untuk melakukan ini itu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi anak tidak merasa diterima apa adanya oleh orang tuanya. Nah, hal ini kemudian akan membuat anak akan akan malas untuk kemudian cerita dengan keluarga atau orang tuanya gitu ya. Nah, akan malas untuk cerita dengan keluarga atau orang tuanya. Nah, saat dia sudah malas bercerita dengan keluarga atau orang tuanya, misal saat orang tuanya ingin mengetahui kabarnya, misalnya, "Nak, gimana kamu di sekolah?" Maka apa yang kemudian akan dijawab oleh anaknya? Maka anaknya akan cenderung menjawab, "Aman, Pak, aman, Bu," gitu ya, beres gitu ya. Jadi jawaban-jawaban asal bapak senang atau asal ibu senang. Artinya anak tidak pernah benar-benar jujur untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya, apa yang dilakukan di lingkungan atau sekolahnya. Kenapa? Karena yang penting orang tua aman, orang tua nggak marah, yang penting orang tua masih ngasih uang jajan gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi remaja ini tidak tidak pernah benar-benar terbuka dengan orang tuanya, disebabkan kenapa? Karena saat sekali aja dia terbuka, maka dia sudah kemudian dikoreksi kesalahannya dan sebagainya gitu ya. Maka kita mungkin sering menemukan ada kasus-kasus di mana saat remaja ini di sekolah bermasalah, kemudian dia dipanggil oleh kepala sekolah misalnya, dipanggil oleh gurunya, dan juga orang tuanya dipanggil, lalu kemudian ketika orang tuanya datang dan kemudian beliau diinformasikan tentang kesalahan atau kenakalan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anaknya, maka orang tuanya akan menjawab, "Loh, anakku kayaknya nggak kayak gini deh, di rumah dia aman-aman aja, nggak ada masalah, nggak pernah ada laporan masalah," gitu ya. Nah, hal ini bisa jadi kenapa? Karena orang tuanya tidak benar-benar mengetahui apa yang dilakukan anaknya di luar dari pengawasan orang tuanya gitu ya. Kenapa? Karena anak tidak pernah melaporkan hal-hal yang buruk. Orang tua hanya mau mendengarkan laporan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu ya. Nah, sehingga hal ini kemudian menyebabkan apa, anak ini tidak tidak pernah mau terbuka, dan orang tua akhirnya juga tidak bisa mengawasi apa yang terjadi dengan anaknya itu sendiri. Sehingga metode yang tepat adalah bagaimana kita sebagai orang tua menjadikan kita sebagai peers dari remaja itu sendiri. Artinya kita menjadi teman dekat dari remaja itu. Kita dengarkan keluh kesahnya, kita dengarkan apa yang ia inginkan, mungkin dia lagi jatuh cinta, mungkin dia lagi ada masalah, dan lain sebagainya gitu ya. Kita menjadi pendengar yang baik, sambil pelan-pelan tetap kita bisa mengarahkan
mengarahkan atau menasihati dengan cara yang baik, sehingga anak ini akan cenderung lebih mau diatur atau kita tahu apa yang ia lakukan dan kemudian kita pelan-pelan bisa mengarahkannya gitu ya. Jadi daripada kita tidak mengetahui sama sekali, lebih baik kita kita coba untuk mendengarkan apa yang ia sampaikan, lalu kemudian kita pelan-pelan untuk meluruskan gitu ya, atau memberikan saran atau nasihat gitu ya. Jadi penting sekali bagi orang tua agar dia bisa menjadi teman dekat dari anak-anaknya. Kenapa? Karena dengan begitu ia akan bisa memberikan saran, masukan, bimbingan kepada anak-anaknya gitu ya, daripada menjadi orang tua yang sangat menuntut tapi kemudian tidak apa namanya, tidak bisa mengetahui hal-hal yang terjadi yang dibalik apa yang disampaikan di hadapan orang tuanya gitu ya. Nah, jadi dalam jurnal yang ditulis oleh Anne Fletcher ditemukan bahwa ternyata pola pengasuhan itu berkorelasi terhadap kecenderungan kenakalan remaja. Artinya kalau di paper ini disebutkan kalau seandainya orang tuanya punya pola pengasuhan yang hangat, maka dia akan atau remaja akan punya kecenderungan untuk menceritakan apa yang terjadi di lingkungannya, apa yang terjadi di pertemanannya gitu ya. Sehingga dari situ orang tua bisa mengarahkan atau memonitoring apa yang terjadi gitu ya. Nah, jadi kuncinya ada pada interaksi yang hangat dengan anak gitu ya. Dimana saat orang tua dan anak punya rasa kepercayaan, yang terjadi anak ini akan tidak tidak sungkan atau tidak malu atau tidak takut untuk bercerita kepada orang tuanya, dan juga kemudian dia juga tidak sungkan atau tidak takut seandainya dinasihati atau diberikan arahan oleh orang tuanya. Kenapa? Karena pada dasarnya orang tuanya ini menginginkan kebaikan untuk anaknya, sehingga saat pun orang tuanya menasihati, maka sebetulnya anaknya ini sedang eh, maka orang tuanya ini sebenarnya sedang menunjukkan rasa kasih sayang terhadap anaknya gitu ya. Jadi mungkin itu ya kesimpulan dari apa kuliah singkat kali ini, di mana otak remaja ini memang punya tantangan yang besar, dan ini otak remaja ini juga fenomena yang terjadi di remaja atau pemuda di berbagai macam budaya, kultur budaya, di mana dia punya kecenderungan untuk punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang beresiko disebabkan karena apa? Karena sistem dopaminnya dan sistem emosinya lagi matang-matangnya, sedangkan bagian frontal korteksnya ini lagi fase perkembangan atau fase pematangan. Sehingga pada saat itulah fase di mana pemuda ini lagi proses untuk membentuk diri, melatih diri dengan hal-hal yang menurutnya penting gitu ya. Nah, sehingga di sini peers ini sangat mempengaruhi peers. Nah, sehingga kalau seandainya peersnya ke arah hal-hal yang negatif, maka jadilah dia ke arah hal-hal yang negatif. Tapi seandainya peersnya ke arah hal-hal yang positif, maka dia juga akan bisa tumbuh menjadi hal-hal yang positif. Kita cukup tahu bahwa remaja bisa tumbuh menjadi anak-anak yang nakal, pacaran, seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Tapi satu sisi kita juga bisa melihat bahwa remaja bisa tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa, seperti para sahabat Nabi, yang mana di usia remajanya, di usia mudanya sudah melakukan banyak hal yang positif. Misalnya seperti eh, Zaid bin Sabit yang dalam waktu singkat bisa menghafalkan banyak bahasa, Arkom bin Abil Arkom yang pada usia mudanya sudah menjadi orang penting dalam proses dakwah di fase Makkiyah, atau mungkin pemuda lain seperti Muhammad Al-Fatih yang pada usia 21 tahun dia sudah memimpin pasukan, ratusan ribu pasukan, ribuan pasukan yang kemudian berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel. Nah, bayangin kita usia 21 tahun kita sudah ngapain gitu ya. Nah, jadi sebenarnya remaja adalah fase di mana dorongannya lagi matang-matangnya, tinggal bagaimana lingkungan, orang tua, peers ini mengarahkan ke hal-hal yang positif. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita akan jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika merasa bermanfaat.